PJ Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan bantuan modal kepada penerima bantuan modal usaha DBHCHT tahun 2024 pada Rabu, 7 Agustus 2024 di Gedung Nasional Indonesia GNI. Kali ini penerima berjumlah 1.165 dari 10 kelurahan, yakni Kelurahan Pocanan, Rejomulyo, Setono Gedong, Ringin Anom, Semampir, Setono Pande, Bandar Kidul, Bandar Lor, Banjar Melati, dan Merican. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan menengah agar bisnisnya tetap bertahan, bahkan mungkin bisa berkembang lebih besar lagi. Modal yang akan diberikan berjumlah 2,5 juta rupiah. Diharapkan dapat membantu meningkatkan sarana, kapasitas produksi, bahkan membuka lapangan kerja baru, sehingga perekonomian semakin menguat dan masyarakat semakin sejahtera. Dan juga memohon kepadanya agar tujuan dan juga rangkaian acara berjalan lancar dari awal sampai akhir. Marilah kita berdoa bersama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Kita berdoa untuk semua yang hadir di sini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya ulangi lagi, hatinya bahagia hari ini? Boleh tepuk tangan semuanya dulu dong. Baik, agar lebih bahagia juga karena bahagia meningkatkan imun kita dan juga mood kita untuk melanjutkan usaha kita, dan juga berharap semoga bantuan modal dari pemerintah Kota Kediri ini dapat mempertahankan usaha Bapak Ibu dan juga mengembangkan usahanya. Kita awali acara ini dengan penampilan yang luar biasa. Akan kami hadirkan sebuah persembahan tari dari SMP Negeri 1 Kota Kediri yang telah mewakili FLS 2M tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebuah karya berjudul Gelar, koreografer Rastra Bagas Prakoso, komposer Rizko Daryanto SSN, penari Fitriana Kurnia Syafa, Damara Agni, Gesya Darulita, pembina tari Lilis Arnawati SPD, penanggung jawab Satriani Widiawati Rahayu SPD MPD. Gelar, ketika kegigihan dan tekad menyelami diri sendiri, hanya iman dan keyakinan yang dapat membatasi diri. Mawas diri, manembah marang kersane Gusti. Gelar, sebuah karya tari interpretasi bersumber pada kesenian bela diri pencakdor yang menjunjung nilai sportivitas, kekuatan intelektual, rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Berikan tepuk tangan untuk Gelar SMP 1 Kota Kediri.
dan juga ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kota Kediri untuk mendorong pemberdayaan UMKM, salah satunya dengan program bantuan modal, dan program ini juga bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan menengah menjalankan usahanya agar bertahan bahkan lebih berkembang lagi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan secara simbolis bantuan modal usaha tahun 2024. Untuk itu, perwakilan penerima dari masing-masing kelurahan yang telah ditunjuk kami mohon untuk mengambil tempat di atas panggung. Penerima bantuan modal ini bisa memanfaatkan dengan baik. Hari ini akan diserahkan untuk 10 kelurahan yaitu Pocanan, Rejomulyo, Ringin Among, Semampir, Stono Gedong, Stono Pandi, Bandar Kidul, Managor, Banjarmasin, dan juga Merica. Baik. Selanjutnya kami mohon berkenan yang terhormat Ibu Pejabat Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Isnur Zanaria Agasi berlalu menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan 10 kelurahan didampingi oleh Sekretaris Dinas Disperda di Kota Kediri dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. PJ Wali Kota Kediri Zanariah mengungkapkan Pemkot Kediri berkomitmen terus mendorong pemberdayaan UMKM. Salah satunya melalui program bantuan modal usaha. PJ Wali Kota Kediri menjelaskan seluruh tahapan sudah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan adil. Sesuai ketentuan yang tertera pada Perwali nomor 5 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHJHT. Memanfaatkan bantuan ini dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab sesuai rencana anggaran yang telah disusun. Sebab realisasi bantuan ini harus disertakan SPJ-nya untuk dilaporkan ke Disperdagin Kota Kediri. Zanariah berharap seiring perubahan zaman yang begitu cepat, pelaku usaha bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Zanariah juga mengimbau untuk tetap waspada terhadap resiko penipuan. Tak kalah penting, kunci sukses menjalankan usaha adalah pengelolaan uang yang baik. Pilihlah akses pembiayaan hanya di tempat yang legal dan aman, seperti program kredit Kurnia, koperasi RW, dan kredit usaha rakyat dari perbankan. Hindari pinjaman online ilegal dan rentenir. Yang saya hormati Kejaksaan Negeri Kota Kediri, diwakilkan Pak Novan, Pak Sampel, dan jajaran. Dari Kadis Perdagin diwakili oleh Sekjen Ibu Primastuti Bintawati, Mandarwar, Mandartidur, dan mohon maaf kalau ada yang tidak disebut. Dan Bapak Ibu penerima manfaat bantuan modal tahun 2024. Dari Bea Cukai sudah ada yang hadir? Belum? Oke, karena alhamdulillah senang sekali hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dalam rangka penyerahan bantuan modal tahun 2024. Patut kita syukuri penyerahan bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHJHT tahun 2024. Karena ini dari Bea Cukainya masih belum hadir, kita syukuri ya. Cukai masih tetap kita terima di tahun 2024 ini. Dan hari ini jumlah penerima sebanyak 1.165 orang yang didominasi oleh Kelurahan Bandar Kidul dengan total 292 orang, dan
di mana pemerintah Kota Kediri berkomitmen terus mendorong pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui program bantuan modal usaha atau BANMOD. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan menengah agar bisnisnya tetap berjalan. Dan tadi yang saya tanya beberapa usahanya ada yang sudah 15 tahun. Saya sebagai PJ harus memastikan yaitu kita dan termasuk apa dari kejaksaan sebagai pendamping kita dalam program strategis ini. Semoga penerima ini benar-benar mendapatkan manfaatnya sehingga bisa meningkatkan usahanya secara bertahap keluar dari mikro, ya, jadi lebih meningkat nanti dan bisa membantu pelaku usaha lainnya malahan. Dan ini agar bisnisnya maju, tidak hanya bertahan saja. Saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang lolos menjadi penerima manfaat bantuan modal tahun 2024 karena banyak dari calon ini ada lebih kurang 7 ribuan, ya, dan lolos seleksi termasuk Bapak Ibu hari ini. Dan sebagai modal yang diberikan ini memang sebesar prioritasnya dan akan membantu Bapak Ibu semua meningkatkan sarana kapasitas produksi bahkan untuk membuka lapangan kerja baru sehingga perekonomian semakin menguat dan juga masyarakat semakin sejahtera, ya. Insya Allah seluruh tahapan bantuan modal sudah kami laksanakan ini secara profesional, transparan dan adil sesuai ketentuan yang tertera pada Perwali Nomor 5 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari dana hasil terkait hasil terpantau, dan kami ini dibantu melalui pendampingan dari kejaksaan untuk Kota Kediri. Hari ini memang Ibu Jaksa sedang tugas kota sehingga jajaran masih ada yang dari sini untuk memberikan dukungan bahwa pelaksanaan dari seleksi ini benar-benar sesuai dengan profesional dan saya sangat berpesan agar manfaatkan bantuan modal ini dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab sesuai rencana anggaran yang telah disusun. Karena realisasi bantuan ini harus disertakan nanti, ya Bapak Ibu, tolong didengar, ya. Jangan salahkan jajaran pemerintah kota. Kalau hari ini sudah dijelaskan, ya, bahwa Bapak Ibu penerima manfaat dari bantuan modal ini harus menyusun SPJ untuk dilaporkan ke Disperdaming Kota, ya. Tidak terima enggak diapa-apain, tapi harus ada berkas dokumen administrasinya, dokumen fotonya, apa yang dibelanjakan, apa yang dilakukan dengan bantuan modal sebesar itu. Dan sebagai pedoman nanti Bapak Ibu akan diberikan wawasan oleh narasumber berupa materi seputar kewajiban pelaporan atas penerimaan bantuan modal ini dengan petunjuk teknis, belanja dan pelaporannya. Jadi kalau melihatnya sedikit, tapi ya ini harus dipertanggungjawabkan karena dari jumlah hampir 300.000 penduduk kita itu hanya berapa ribu yang menerima bantuan modal ini. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab dalam menerima bantuan modal ini dengan memberikan laporan dari SPJ-nya dan Bapak Ibu, seiring perubahan zaman yang begitu cepat, saya berharap Bapak Ibu bisa terus beradaptasi mengikuti perkembangan. Misalnya saat ini banyak konsumen itu lebih menyukai pesan via online karena nggak perlu ongkos, kan? Tidak keluar rumah, tidak waktu banyak terbuang berpanas-panas untuk belanja. Sehingga maka pasarkan juga produk lewat media sosial, tingkatkan pula layanan yang cepat, ramah, dan mudah. Namun jangan lupa waspada juga Bapak Ibu menerima pesan melalui via online ini terhadap risiko penipuan karena banyak waralaba yang besar saja sering ketipu. Yang besar, kalau ini sampai diantar harapan nggak ada yang besar. Nah itu tolong dipastikan, ya. Nanti saya juga akan minta dinas-dinas terkait mendampingi para pelaku UMKM agar tetap aman
berjualan online. Pada camat, lurah, dan dinas terkait beri kesempatan dan ruang pada pelaku usaha ini untuk bisa menampilkan produk unggulannya di etalase kampung keren, berbagai pameran dan media sosial sehingga usaha mereka semakin dikenal. Dan selama ini saya selama di sini selalu memberikan peluang kepada UMKM, tapi harus juga berkurasi karena kalau menjual tahunya kualitasnya tidak sesuai, klinis kesehatannya tidak sesuai sehingga banyak pembeli yang sakit, itu tidak kami buka untuk memberikan kesempatan di acara-acara festival kita. Dan juga di terakhir itu syaratnya memang harus bersertifikat halal. Nah, usahakan untuk hal-hal kriteria tadi dapat dipenuhi oleh Bapak Ibu kawan-kawan. Semoga ini bisa berlanjut. Nah, yang tidak kalah penting juga bahwa kunci sukses menjalankan usaha adalah pengelolaan uang yang baik. Jadi Bapak Ibu pilih akses pembiayaan usaha hanya di tempat yang legal dan aman. Misalnya koperasi, RW, dan kredit usaha rakyat dari perbankan. Pesan saya hindari pinjaman online ilegal atau rentenir. Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sampaikan ke Ibu, dan juga jajaran Polres Kediri juga. Nanti juga akan menjaga Bapak Ibu pada saat jualan. Dan karena telah membangun serta mengawal dari 11 proyek strategis daerah kelompok Kediri tahun 2024, mana salah satunya penampilan dari Kejaksaan yaitu untuk mengembangkan modal usaha ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu sebagai penerima bantuan modal tahun 2024 dari BPHCHT. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini mampu melesatkan perekonomian masyarakat Kota Kediri agar lebih makmur sejahtera. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bantuan modal. Bapak Ibu penerima boleh berdiri. Bisa dimanfaatkan dengan baik dengan kerjasama dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya mohon. Agar mereka bisa lebih mengembangkan usahanya, lebih mandiri, ya kan? Ini salah satu pilot saja, ya, karena memang dari cukai disarankan adalah memberikan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan. Bu, kalau untuk bantuan ini sebenarnya dirupakan apa untuk himbauan dari pemerintah Kota Kediri? Tergantung usulan mereka, kayak tadi kan misalnya bisa sarana, bisa menambah pegawainya, kan gitu. Namanya juga untuk mengembangkan hanya 2,5 juta, tapi menurut kita sedikit. Tapi bagi teman-teman di bawah kan UMKM yang mikro, ya kan pasti sangat dibutuhkan. Tinggal bagaimana nanti mereka bisa lebih mengembangkan dengan modal tambahan seperti itu. Untuk pemantauannya seperti apa, Bu? Teman-teman ada tim sendiri nanti melakukan pemantauan. Tadi kan saya sudah sebutkan kalau mau jualan online nanti didampingi ini kan nanti ada materi penjelasan itu, ya. Gitu. Untuk pengamanan mereka, ya. Sekalian yang berbahagia ada bagian ya, boleh juga di rumah ketika hari kalendernya boleh, besok langsung diambil semua juga boleh. Kalau sampai tanggal 23 tidak diambil, dianggap tidak membutuhkan bantuan dan uangnya akan otomatis masuk kembali ke rekening daerah. Jadi
yang langsung ditarik dari buku tabungan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah ngambil, itu kan dibayar, untuk bisa disimpan maneh. Tadi sudah sama harus laporan. Kalau Bapak Ibu sudah ngambil, otomatis belanja. Ada yang belanja di pasar tradisional, maka buktinya dari pasar. Kalau dari pasar kan tentu nggak ada stempel nih. Ini pun jenengan minta nomor HP sama nama penjualnya ditulis di kertasnya. Jadi kalau saat dengan belanja kadang nggak ada selama lagi bungkus rokok atau kertas biasa sekali minta. Kalau misalkan kira-kira pedagangnya nggak menyediakan, belum jalankan belanja bawa kertas dari rumah, maka nanti ada yang laundry, ada yang jahit sebagainya, seperti misalnya belinya di toko Bandung, berarti harus ada kwitansi atau nota dari tokonya, itu mesti ada stempelnya. Karena pesan etalase kan nggak mungkin besok ngambil dengan belanja ada, kecuali yang memang sudah tersedia. Kan mungkin dengan pesannya ada permintaan itu ukurannya harus sekian, pakai besi apa, berapa, kan itu saja nih. Jelas, kalau jelas bisa di grup ini. Nanti grupnya akan dibuka setelah semua penyerahan selesai. Kemudian untuk yang bukti-bukti tadi, belanjanya dia paling lambat 16 September. Jadi ngambilnya paling lambat 23 Agustus, belanjanya paling lambat 16 September. Kan masih 1 bulan ya dengan hari ini. Jadi yang paling dilihat, tidak boleh membeli barang bekas. Salah satu penerima bantuan modal mengungkapkan rasa syukur dapat lolos menjadi salah satu penerima. Bantuan modal yang didapat akan dibelanjakan perlengkapan usaha jahit miliknya. Usahanya apa, Bu? Jahit. Jahit. Iya. Udah berapa lama, Bu? 10. 10 tahun. Hari ini dapat bantuan apa, Bu? Uang tunai. Uang tunai berapa, Bu? 2,5. 2 juta? 500. 500. Rencana mau dibuat apa, Bu? Mau buat beli peralatan. Apa saja, Bu? Mesin obras, Ya. terus meja, sama patok jahit. Seneng nggak, Bu, dapat bantuan modal hari ini? Alhamdulillah, senang. Ada ucapan terima kasih, Bu, untuk pemerintah kota, Bu. Terima kasih kepada pemerintah kota Kediri atas bantuan modalnya, semoga bermanfaat. Untuk diketahui, bantuan yang diberikan berupa modal usaha masing-masing sebesar 2,5 juta rupiah. Modal usaha ini bisa diambil di Bank Jatim sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kota Kediri. Tim Liputan Toho TV.